Shalom Sobat Komdarem. Shalom. Gimana kabarnya yang di rumah? Baik kan? Nah, buat malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan spesial untuk hari ini ada Pak Uri juga dan teman-teman dari multimedia yang akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas rahmat, atas karunia, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami dengan selamat, dengan kesejahteraan, dengan kesehatan dari Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami akan memahami, menghayati tentang firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami mengerti tentang kehendak Tuhan dan kami juga boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Sobat Koremda yang terkasih dalam Tuhan, Sobat Komdarem ya. Baik, sore hari ini
kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam acara PA. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Saya akan ajak sobat Komdarem semuanya untuk memperhatikan firman Tuhan. Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan demikian. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Nah, itu sobat Komdarem yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita dari Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan tadi, kita urai satu-satu dari tokohnya saja, kita bisa melihat bagaimana Herodes, raja yang menguasai wilayah Yahudi pada saat itu, di wilayah Yerusalem pada saat itu, memegang kekuasaan. Ya, namanya raja, dia pegang kekuasaan. Dia mendapat legitimasi dari kekaisaran Romawi untuk melakukan pemerintahan atau menegakkan keadilan menurut kerajaan Romawi pada saat itu. Nah, karena dia merasa berkuasa, dia menggunakan kekuasaan itu dengan dalam tanda kutip seenaknya sendiri memang. Karena sebelumnya karena sebelumnya si Herodes itu sebenarnya sudah punya istri. Tetapi istrinya kemudian diceraikan karena dia jatuh cinta terhadap Herodias. Nah, Herodias itu siapa? Herodias itu sebenarnya adik ipar. Herodes ini kalau dalam bacaan Matius 14 sebenarnya disebut Herodes Antipas. Karena Herodes Antipas itu anaknya Herodes Agung. Jadi ada banyak nama Herodes pada saat itu. Herodes Agung kemudian punya anak namanya Herodes Antipas. Nah, Herodes Antipas ini punya adik namanya Filipus. Nah, Filipus ini suaminya si Herodias. Nah, jadi ketika Herodes ini melihat Herodias, adik iparnya, dia kemudian jatuh cinta dan dia gunakan kekuasaannya untuk kemudian mengambil adik iparnya sebagai istrinya. Nah, dia pegang kendali penuh, pegang kekuasaan sehingga melakukan apapun juga yang menjadi keinginan kedagingannya. Saya pengen istri adik saya, ya sudah diambil begitu saja, dia ceraikan istri sahnya, istri pertamanya, sehingga dia kemudian bersama dengan Herodias. Itu dari Herodes, punya kekuasaan tetapi sayangnya kekuasaan itu digunakan untuk mengumbar nafsunya sendiri. Lalu kalau kemudian kita melihat Herodias itu jelas cewek itu kan. Nah, jelas perempuan itu kan harusnya punya harga diri, harusnya dia menjaga martabat, menjaga kemuliaannya sebagai perempuan, tetapi anehnya perempuan bernama Herodias ini mau diambil oleh kakak iparnya. Nah, ini kan aneh gitu.
ada apa dengan Filipus? Kenapa kok Filipus dilepaskan begitu saja? Atau karena memang Herodes itu punya kekuasaan, punya kekayaan yang melebihi Filipus sehingga perempuan ini tertarik untuk menjadi istrinya kakak iparnya sendiri. Tapi yang jelas dari situ kita bisa melihat bagaimana seorang perempuan yang bernama Herodias itu sudah jatuh harga dirinya karena dia rela untuk menjadi istri dari kakak iparnya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi ketika Yohanes Pembaptis mengingatkan apa yang dilakukan si Herodes ini, Herodias jadi marah. Dan itu sebabnya di bacaan tadi peristiwa pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis itu karena si Herodias. Karena si Herodias. Ketika diadakan pesta ulang tahun Herodes Antipas, lalu anak Herodias menari dan kemudian Herodes itu tertarik, dia suka hatinya, dah Nduk kamu minta apa saya berikan, bahkan setengah kerajaanku akan kuberikan kepadamu karena aku cinta sama ibumu dan tarianmu itu begitu mempesona aku. Dan anak perempuan Herodias kemudian minta kepada ibunya, ibu kita minta apa ya? Kita minta kerajaan, kita minta kekayaan, jangan Nduk, minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Nah artinya apa? Herodias ini juga mengajari sifat buruk terhadap anaknya sendiri. Harusnya ibu itu kan mengasihi anaknya, mengajar anaknya dengan baik, mendidik putrinya itu supaya nanti bisa menjadi istri yang baik, bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa menjadi wanita yang mulia. Tetapi justru anaknya sudah diracuni karena sakit hatinya si Herodias itu. Nah kita bisa melihat bagaimana seorang perempuan bernama Herodias tapi dia tidak bisa menjaga martabatnya, kemuliaannya. Lalu kita bisa melihat juga bagaimana Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu berani untuk mengatakan kebenaran meskipun yang dihadapi seorang raja. Dia enggak takut. Resikonya di penjara. Oh siap, silahkan kalau memang saya dinilai bersalah. Tetapi tentang kebenaran Tuhan saya harus sampaikan. Dia tidak takut terhadap kekuasaan raja sehingga berani mengingatkan, Herodes kamu itu sebenarnya salah. Kamu itu harus mengakui bahwa kamu salah karena mengambil Herodias adik iparmu sendiri. Maka tadi di Matius pasal 14 dikatakan Yohanes Pembaptis di penjara. Penjaranya itu bukan karena pelanggaran hukum, bukan karena memberontak terhadap pemerintah pada saat itu, tetapi karena Herodias yang tidak cocok, tidak suka dengan Yohanes Pembaptis dan supaya tidak mengganggu masukkan ke penjara. Belum terima, maka Yohanes kemudian dipenggal kepalanya. Tapi Yohanes tidak takut sedikit pun. Asalkan saya berjalan dalam kebenaran, meskipun saya harus menghadapi kematian akan saya hadapi. Nah artinya apa? Dari Yohanes Pembaptis ini kemudian kita bisa menemukan satu semangat atau spirit. Bagi saya kalau anak-anak muda punya semangat seperti Yohanes, meskipun ada tantangan yang besar, saya tidak akan takut. Meskipun saya berhadapan dengan musuh besar, kalau musuhnya Yohanes pada saat itu adalah Herodes Antipas, saya tidak akan takut. Karena apa? Saya benar. Apa yang saya lakukan benar, cita-cita saya benar, apa yang saya katakan benar, maka tidak ada yang kemudian membuat gentar, siapapun juga dan apapun juga. Nah ini hal yang menarik untuk kita pelajari bersama, karena jelas kalau kita sebagai anak-anak Tuhan pasti tidak ingin seperti Herodes, dia punya kuasa tapi kemudian sewenang-wenang, seenaknya sendiri, tentu kita tidak ingin. Apalagi kita juga tidak ingin menjadi seperti Herodias, yang kemudian menghilangkan harga diri kita sendiri, dengan kebencian kita, tega terhadap orang lain, gitu kan. Tapi baiklah kita menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang tidak takut terhadap tantangan, terhadap masalah, terhadap pergumulan apapun juga, dan meskipun harus menghadapi kematian, Yohanes tetap berpegang pada kebenaran. Nah itu yang kemudian kita lihat kaitannya dengan karya Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan Yohanes, tidak takut terhadap apapun juga, berani menghadapi tantangan dan punya semangat terus untuk maju, untuk mengalahkan semua tantangan, rintangan atau halangan yang ada sehingga mencapai pada kemuliaan. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan juga yang
dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam karya pelayanannya. Nah itu sobat Komdarem yang terkasih dalam Tuhan, keterangan atau penjelasan sedikit dari Matius pasal 14 ayat 1 sampai dengan 12. Oke, silahkan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, ya kita santai saja. Tanya guys. Ya. Tanya guys. Silakan. Siapa duluan? Septian duluan deh. Septian. Atau enggak Wisnu dulu ya? Atau saya yang tanya? Mana gitu enggak apa-apa, Pak. Ya, saya kan belum paham dalam ini Pak, tafsiran Alkitab. Yang di ayat 11 ini kan ada sebuah talam. Nah, itu talam itu apa, Pak? Talam itu kalau coro Jawa itu yang untuk menghidangkan makanan tuh loh. Beri. Oh. Beri. Ini nek do nyinom, sinoman, nah dia pakai talam itu. Talam. Apa? Beda meneh karo tambah berbeda gitu. Talam. Ya, mungkin itu dulu, Pak. Ya. Kemudian aku yang tanya, Pak, sekarang. Kalau ini kan kalau aku tanya di sini kan Herodias tuh membenci Yohanes ya, Pak. Berarti Herodias membenci Yohanes. Terus dia melawan segala cara gimana Yohanes akhirnya mati dipenggal. Nah, kira-kira kan pasti juga sobat Komdarem di rumah tuh kayak kadang tuh emang kita kalau nggak suka sama orang tuh nggak suka itu gitu loh, Pak. Kayak dia tuh kayak minta dijulitin aja, minta dinyinyirin aja. Nah, kira-kira kalau pendapatnya Pak Uri sendiri dengan bacaan hari ini, apakah benar loh Pak kalau misal kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau menyingkirkan orang yang kita nggak suka, itu dalam posisi, maksudnya dalam konteks apapun itu Pak. Apakah kita punya kompetitif tuh berarti salah, ataukah sikap kita yang kompetitif tuh salah atau gimana? Terima kasih. Ya, oke, saya mulai dari terakhir. Sikap kompetitif, sikap berkompetisi, ya berlomba dalam tanda kutip ya, berlomba dalam arti positif loh ini. Menurut saya baik. Kalau kita tidak punya semangat untuk berlomba, ya mana mungkin kita akan maju. Ya. Tetapi persoalannya, ketika kita berlomba itu kalau kemudian nyikut orang lain, nah ini jadi persoalan, atau nendang orang lain, gitu kan? Itu jadi persoalan. Gitu. Kalau ingat, kalau tidak salah loh ya, Rossi itu kan pernah kan di Sepang, kita nyinggal si Marquez itu kan, ya kan dengan kakinya. Nah, mereka berkompetisi, tapi kan persoalannya si Rossi itu kemudian dalam tanda kutip melakukan kesalahan, dia jengkel. Si Marquez kan disenggol gitu kan dengan kakinya. Nah, itu kan kompetisi yang negatif, dalam arti negatif itu loh, menjatuhkan orang lain. Jadi kalau kita punya semangat kompetitif yang dalam arti positif, meskipun kita kalah, kita sudah puas. Yang penting saya sudah berusaha. Itu yang pertama. Kemudian kalau terkait dengan orang lain gitu ya. Ketika kita berkompetisi terhadap orang lain, kemudian muncul kebencian, nah menurut saya itu yang salah. Dari diri kita sendiri, bukan orang lainnya, tapi diri kita sendiri. Berarti kan kita belum bisa menerima keadaan, ya kan? Sehingga kita kemudian melakukan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Nah, kalau kemudian ditanya benar atau tidak, ya jelas tidak benar. Karena Alkitab kan tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat jahat, kan gitu. Justru kita diajak untuk berbuat baik, terus berbuat benar. Nah, maka meskipun dalam kehidupan kita itu berkompetisi dalam arti yang positif, berlomba untuk maju, untuk meraih cita-cita kita, untuk lebih baik dan seterusnya, ya mestinya tidak menghalalkan segala cara. Karena kalau kita punya prinsip, menurut saya kalau kita punya prinsip, yang penting saya sudah berusaha, seberapapun hasilnya, ya itulah kepuasan bagi saya sendiri. Kalau kita punya prinsip seperti itu, mestinya kita tidak akan punya kebencian atau dendam seperti yang dilakukan Herodias terhadap si Yohanes Pembaptis, gitu kan. Dan tidak akan melakukan segala cara, piye carane untuk kemudian bisa mencapai cita-cita, itu kan. Itu kan jadi persoalan gitu kan. Ya. Gitu ya, Saudara. Ya, terima kasih Pak. Oke. Nah ya. Gantian.
ya kan? Itu? Tito, Ada pertanyaan? Ya, kalau saya mau tanya Pak, semisal kita ada di posisinya kayak yang sama kayak Yohanes Pembaptis, lah itu kita punya sahabat atau teman dekat itu, nah kita tahu kebenaran dan sedangkan sahabat kita itu salah, nah kita itu sudah mengingatkan berkali-kali, misal kalau kamu tuh jangan seperti ini, saya tahu, misalnya saya sudah pernah mengalami, ya saya ceritakan ke teman saya jangan gitu, tapi teman saya ngeyel. Udah saya pengen ini tetap ini, nah terus itu kan malah timbul perpecahan di pertemanan. Nah itu gimana Pak menyikapinya Pak? Tuh. Ya, kalau aku. temannya si Wisnu berarti ya. Bukan, kan teman dekat saya bukan cuma kamu. Mangkuento. Ya, jadi kalau kita punya teman yang kita dia itu salah, kita sudah mengingatkan tapi tetap ngeyel. Yang jelas bagi saya, kita sudah berusaha mengingatkan. Panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen itu kan hidup dalam kebenaran dan juga mengajak orang lain untuk hidup dalam kebenaran. Kalau apa yang kita sampaikan memang tidak digubris, gitu kan? Ya sudah, biarkan saja. Yang penting kita jangan sampai sakit hati. Kita jangan kemudian merasa apa yang paling benar gitu. Tetapi karena kasih, karena cinta, karena sayang terhadap teman kita, terhadap sahabat kita sudah memberikan yang terbaik, mengingatkan mereka. Tapi kalau tidak mau ya sudah, itu pilihan mereka sendiri. Tapi yang jelas jangan sampai kemudian kita malah timbul kebencian. Kalau dia atau mereka yang kemudian tidak suka dengan kita merasa terusik, ya sudah tidak apa-apa. Kalau saya sih percaya suatu saat pasti akan ada saatnya orang-orang seperti ini sadar, oh iya benar ya yang dia omongkan Tito ya. Nah tinggal mau mengakui atau tidak, gitu. Oke. Ada yang lain? Saya Pak. Ya. Saya mau tanya soal Yohanes Pembaptis tadi. Yohanes Pembaptis kan pemberani banget Pak, sampai mau dipenggal kepalanya itu dia nggak berontak nggak ya Pak? Kemungkinan nggak berontak. Kemungkinan. Ya. Bisa dijelaskan seberapa dekat Yohanes Pembaptis sama Tuhan? Kok bisa sih dia mau mengalah untuk memberikan kepalanya kepada tadi Pak Herodias, gitu Pak? Ya. Jadi kalau kita mengingat kisah si Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis itu bapaknya siapa? Ayo. Oh Yakobus. Ya, ibunya namanya Elizabeth, benar. Bapaknya namanya siapa? Bapaknya kan imam, gitu kan? Ya, bapaknya Yohanes namanya Zakaria, gitu kan. Jadi waktu Yohanes, wah, sekolah minggumu durung do lulus iki berarti ya, harus remedi. Jadi kan Elizabeth mandul, kemudian datang malaikat kepada Zakaria waktu Zakaria sedang melayani di bait Allah. Zakaria, kamu mau punya anak loh. Wah, enggak mungkin, istri saya kan sudah tua, wis tuwek, mau apa mungkin untuk kemudian hamil. Maka si Zakaria kemudian bisu kan, gitu kan. Dia kemudian dibuat bisu, lahirlah Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis itu ketika sudah ya kira-kira sudah remaja menurut saya ya. Karena kalau bayi tentu masih diasuh orang tuanya. Balita masih diasuh orang tuanya. Tapi yang menarik ketika sudah beranjak dewasa, dia hidup di mana? Di padang gurun, ya kan? Kalau ingat sejarahnya loh ya. Lalu yang jadi makanannya belalang, gitu kan? Yang jadi minumannya madu hutan. Jadi memang hidupnya itu untuk pekerjaan Tuhan, yaitu sebagai nabi, ya sebagai nabi Tuhan. Tahu nggak bedanya nabi dengan rasul? Nah, kalau Yohanes kan nggak mungkin disebut rasul, tapi disebut nabi. Tapi kalau Paulus disebut rasul, nggak mungkin disebut nabi. Jadi ada bedanya. Nabi itu the messenger, pembawa pesan.
Jadi diutus oleh Tuhan tapi membawa pesan. Maka si Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Bertobatlah kamu, hei keturunan urat beludak, kamu bertobat. Kerajaan Tuhan sudah dekat itu kan, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, bertobatlah. Dia membawa pesan dari sorga. Tetapi kalau rasul itu orang-orang yang memang dikhususkan oleh Tuhan Yesus, diutus untuk melakukan karya pekerjaan-pekerjaan sorgawi itu, karya penyelamatan. Itu bedanya di situ. Nah, Yohanes sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan, melakukan pembaptisan di Sungai Yordan, itu kan, membaptisi orang-orang Yahudi yang bertobat untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah itu, kepada Yahweh, karena yang mereka terima dari Yohanes itu kan tentang Allah Bapa, gitu kan. Nah, maka kalau ditanya seberapa dekat, kalau menurut saya justru sangat dekat, karena pertama dia the messenger, itu pembawa pesan, dan dia adalah pelayan yang memang benar-benar setia sehingga memberikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, pure untuk pekerjaan Tuhan, tidak punya keluarga sama sekali. Kita tidak pernah tahu Yohanes Pembaptis itu punya istri atau tidak, kan tidak pernah tahu juga, karena memang tidak ada kisah, tidak ada kesaksian tentang hal itu. Jadi memang pure memberikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Kalau dalam bahasa Katolik disebut selibat, tidak menikah dan kemudian memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, pure gitu. Jadi menurut saya kedekatannya memang sangat dekat ya, sangat akrab dan sangat intim dengan Tuhan, sehingga ketika dipenjarakan oleh si Herodes Antipas, saya kira Yohanes tidak akan memberontak. Silakan kalau saya dipenjara. Yang penting memang saya sudah mengingatkan kamu sebagai raja, kamu keliru, kamu tidak adil, gitu. Kamu salah karena mengambil istri adikmu sendiri. Ya. Ketika akan dipenggal kepalanya, saya kira juga Yohanes tentu akan memberikan dengan sukacita, ya, karena saking dekatnya dengan Tuhan. Artinya dari pertanyaan Abraham ini, ketika kita punya kedekatan dengan Tuhan yang benar-benar dekat, yang benar-benar total, bagi saya tidak ada hal yang membuat kita kemudian takut. Ya. Bagi saya tidak ada hal yang membuat kita kemudian khawatir ketika kita benar-benar sudah dekat dengan Tuhan. Itu kan layaknya kalau kita itu memang dekat dengan ibu kita, itu kan. Kita dekat dengan ibu kita, atau kita dekat dengan bapak atau orang tua kita merasa terlindungi, kita merasa tercukupi, kita merasa pasti saya akan ada yang mengayomi itu. Nah, sebegitu dekatnya sehingga Yohanes itu berani untuk menghadapi kematian. Gitu. Ada yang lain? Ini yang belum tanya berarti Wisnu. Karek Wisnu tok terus rampung berarti. Bingung. Ya biar nanti Wisnu yang menyimpulkan. Ya sobat Komdarem, ini semua kru ya, dan juga para pemirsa kanal YouTube GKJ Danukusuman, ini kru di balik layar selama ini, teman-teman yang mempersembahkan hidup ya untuk pelayanan gereja sejak KLB bulan Maret yang lalu ya. Mereka sudah berdarah-darah juga untuk melayani jemaat Tuhan, baik yang ada di Danukusuman maupun yang ada di manapun juga, yang mengikuti acara yang disiarkan di kanal YouTube GKJ Danukusuman ya. Mereka yang menjadi pionir dalam pelayanan dengan media daring atau streaming. Nah, mestinya teman-teman ini juga punya keterbatasan waktu, punya keterbatasan tenaga. Nah, ada kesempatan bagi teman-teman Komdarem untuk ikut pelayanan ya. Kita buka kesempatan, siapapun juga boleh ya. Tidak kemudian dilepas begitu saja, ada trainingnya juga, diajari carane nyolok ke lampu bagaimana itu. Diajari pasang mic bagaimana, diajari bagaimana jadi kameramen yang baik, menjadi editor ya, dan sebagainya, karena kita pelayanan bersama. Nah, silakan kalau teman-teman mau ikut berpelayanan ya. Wah, saya nggak bisa multimedia, wah saya tidak tahu audio, saya tidak tahu ini, jangan takut ya. Kayak Yohanes saja yakin kalau hidup saya persembahkan untuk Tuhan pasti akan dimampukan, itu kan, pasti akan dimampukan.
Daripada kita jadi jahat seperti Herodes, ya kita malah generasi rebahan yang malah nontonnya karu-karuan itu kan, ya kita belajar bersama di gereja, belajar multimedia, belajar tentang jaringan dan seterusnya, kita bisa berbagi ilmu juga. Nah silahkan ya kalau mau bergabung, mungkin Bapak Ibu yang mirsani juga bisa memotivasi putra-putrinya. Karena gereja kita butuh banyak pelayan. Kita akan jadi gereja yang lebih maju, amin. Ya, lebih berkembang lagi. Ya, maka kita butuh banyak pelayan-pelayan Tuhan yang dengan setia, dengan tulus, dengan ikhlas yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Ya, ini teman-teman semua yang sudah melayani kita bersama. Oke, begitu Dora. Ya, terima kasih Pak Uri buat firmannya. Ya, sama-sama. Kita simpulkan dulu ya teman-teman. Jadi tadi kita harus mencontoh salah satu tokoh Alkitab. Siapa tadi? Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini berani ya teman-teman, berani menyuarakan kebenaran dan gak takut dengan walaupun ada Herodes yang punya kekuasaan, dan kita ketika punya kekuasaan atau punya privilege apapun sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh semena-mena seperti itu. Dan saya sendiri dari tim multimedia juga mengajak teman-teman sekalian buat bergabung ataupun menjadi talent ya teman-teman. Iya, jadi Siap. talent ya. Datang jadi aja. talent. Mungkin mau kayak gini, mau PA biasa, Mbak aku pengen dong ikut, Mas aku pengen ikut. Kita di sini juga di tim multimedia ada ketua pemuda, ada Mas Abraham, ada ketua remajanya, ada Mas Septian juga. Bisalah dihubungin ataupun sekedar bantu-bantu Wisnu buat apa? Buat ngeset tuh Mas. Ya, buat Kan. mempersiapkan gitu. Nah, ataupun atau mungkin punya sekedar ide doang, Mbak sekali-sekali gini Mbak, Mbak sekali-sekali gini Mas, itu juga sangat diterima di kita menerima kritik dan saran ya. Boleh di komen teman-teman. Nah, jangan lupa juga like, komen dan subscribe. Pak Uri, ini kita mau cerita nih Pak Uri, kalau misalnya subscriber kita udah mencapai berapa? Sekian lah. 900 lebih. Sekian. 900 sekian dan hampir 1000 loh teman-teman. Dibantu terus buat share, komen, subscribe dan biar channel YouTube gereja kita bisa menjadi berkat dimanapun. Amin. Ya, amin. Oke, buat menutup acara PA pada malam hari ini, kita mau angkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
ini kita mau berdoa syafaat ya teman-teman. Biar kayak PA seperti biasanya, biar mengobati rindu kalian buat PA bersama-sama. Kita bagi sama teman-teman yang ada di sini ya. Nanti aku minta tolong Tito buat berdoa bangsa dan negara, Septian gereja dan tanah, terus buat Wisnu berdoa buat program kerja yang ada di gereja. Oh iya, retret. Maksudnya kita berdoa buat program kerja pemuda remaja. Nah, terus buat pemuda remaja juga buat sobat Komdar. Buat sobat Komdar biar sehat-sehat terus dimanapun berada, dan apa sih produksi kita tiap saat tuh tetap bisa berjalan, kita tetap bisa semangat, dan buat terus apa, kita juga mau berdoa penutup juga, nanti berdoa penutupnya Mas Abraham. Kayak gitu. Berarti urutannya Tito, Septian, Wisnu, terus Mas Abraham. Silakan Mas Tito. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami dapat berkumpul di sini Tuhan untuk mengadakan PA Tuhan, PA Remaja, GKJ Danukusuman ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami terima pada malam hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan terkhusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami agar senantiasa dapat berkembang lagi Tuhan, agar semakin maju lagi ya Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin yang ada Tuhan dalam bangsa ini, dalam mengelola setiap tata negara yang ada Tuhan, sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya Tuhan. Dan Tuhan kiranya Engkau juga berkati setiap masyarakatnya agar bisa mengikuti setiap dari aturan yang ada Tuhan. Dan Tuhan kami juga berdoa khususnya Tuhan saat ini di tengah pandemi ini Tuhan, bangsa kami masih berada dalam situasi yang belum aman dan sudah memasuki tahap new normal. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan sebagai warga negara Indonesia Tuhan, agar senantiasa bisa kuat dalam menghadapi pandemi ini, agar juga senantiasa waspada dalam menjalani hidup, agar bisa segera terselesaikan pandemi ini ya Tuhan. Dan Tuhan ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Selamat malam ya Tuhan, saya bersyukur ya Tuhan sudah memberi berkat pada hari ini. Dan Tuhan kiranya doa ini terkhususnya untuk program kerja GKJ Danukusuman ya Tuhan. Kau berkati dari remaja-remaja PA sekolah minggu ya Tuhan, Kau berkati dan juga berkati multimedia ya Tuhan, selalu beri kesehatan dan juga segera akan bisa berkumpul untuk melakukan ibadah biasa PA dan sekolah minggu ya Tuhan. Dan Tuhan, doa yang jauh dari semua ini Kau panjatkan. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan pada malam hari ini ya Tuhan. Dan Kau telah kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan untuk mengikuti PA Pemuda Remaja via YouTube ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terkhusus kami berdoa untuk gereja dan tanah kami ya Tuhan, gereja GKJ Danukusuman ini ya Tuhan. Berkatilah jemaat, pendeta, majelis, dan karyawan gereja yang ada di gereja ini ya Tuhan, agar Engkau berikan kesehatan dan sungguh-sungguh untuk melayani di gereja ini ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk tanah Dewi Sartika 38 ya Tuhan, yang sebentar lagi kami akan melaksanakan pembangunan di gereja itu ya Tuhan. Berkatilah tahap-tahapnya Tuhan, yang mulai dari izin dari pemerintah ini ya Tuhan, agar segera keluar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Selamat malam ya Bapak, dan kami juga mau berdoa buat studi kami Tuhan, masalah
belajar kami yang saat ini kami merasakan belajar dari rumah. Kiranya Tuhan memberikan rasa tanggung jawab kepada kami supaya kami dapat belajar lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan masa muda kami Tuhan, pekerjaan kami, pasangan hidup dan atau yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan saja yang memberikan apa yang terbaik bagi kami Tuhan. Berkati setiap langkah kami Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami satu persatu Tuhan, undur dari tempat ini sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan untuk acara PA pada hari ini Tuhan, yang Tuhan telah jagai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Sobat Komundaram yang udah setia mengikuti dari awal sampai akhir. Sampai jumpa minggu depan di PA Pemuda Remaja berikutnya. Tuhan memberkati.